Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada buku paket matematika kelas 7 SMP penerbit Erlangga yang ditulis oleh Bapak Marsudi Raharjo. Kita akan bahas bab 1 bilangan untuk latihan 2 halaman 19. Kita akan bahas bersama-sama. Selesaikan soal-soal berikut ini. Nomor 1, jika A ada, B ada, tentukan nilai A dikurangi B dikurangi A, selisih antara A dan B, gambarkan pula A, B, dan selisih antara A dan B pada garis bilangan. Kedua soal ini mirip ya, berarti kita selesaikan satu persatu sesuai dengan permintaan soal. Yang pertama A dikurangi B, di mana A-nya negatif 5, berarti dikurangi dengan 20. Negatif 5 dikurangi 20, hasilnya adalah negatif 25. Kemudian, poin selanjutnya, B dikurangi A, berarti kita balik ya. 20 dikurangi dengan negatif 5. Ingat sifat sebelumnya bahwa tanda pengurangan jika bertemu dengan tanda negatif pada bilangan akan berubah menjadi positif atau penjumlahan. Berarti negatif dengan pengurangannya ini akan berubah menjadi positif ya. Sehingga menjadi 20 ditambah 5 hasilnya adalah 25. Kemudian yang diminta mencari selisih. Ingat ya, selisih itu adalah bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. Kebetulan yang besar di sini adalah 20 dan yang kecil adalah negatif 5. Berarti posisinya sama seperti B dikurangi A karena nilai B-nya lebih besar daripada A. Dan bentuk ini ternyata sama persis seperti yang kedua, hasilnya adalah 25. Kemudian selanjutnya, minta digambarkan pada garis bilangan A, B, dan selisih antara A dan B. Kurang lebih seperti ini ya. Posisi negatif 5 di sebelah kirinya 0, posisi 20 berada jauh di sebelah kanannya 0. Berarti selisihnya karena di sini 25 yaitu arsiran antara negatif 5 sampai 20 yang nilainya adalah 25. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Nomor 2 hampir sama ya. Pertanyaannya A min B, B min A, kemudian dicari selisihnya digambarkan dalam bentuk garis bilangan. A min B berarti negatif 5 dikurangi dengan negatif 20. Tanda pengurangan dan tanda negatif pada bilangan akan berubah menjadi positif mengikuti sifat yang atas. Berarti negatif 5 ditambah 20 hasilnya adalah positif 15. Selanjutnya kita balik B min A berarti negatif 20 dikurangi dengan negatif 5. Sama ya. Tanda pengurangan dengan tanda negatif pada bilangan mengikuti sifat yang atas akan berubah menjadi positif ya. Berarti negatif 20 tambah 5 hasilnya adalah negatif 15. Kemudian yang dicari selisih. Ingat ya, kata kunci selisih itu selalu bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Nah, dari negatif 5 dan negatif 20 ternyata yang besar adalah A. Berarti A harus dikurangi dengan B. Dan bentuknya sama persis dengan poin pertama ini. Maka hasilnya akan pasti sama, yaitu 15. Lalu bagaimana gambar A, B, dan selisihnya pada garis bilangan? Kurang lebih seperti ini ya. Posisi 0 di paling sebelah kanan, negatif 5 sebelah kirinya, kemudian negatif 20 sebelah kirinya agak jauhan ya. Kemudian selisihnya itu antara negatif 20 sampai negatif 5 yang jumlahnya adalah 15. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Kita lanjut ke nomor 3. Dari pasangan dua bilangan A dan B yang digambarkan pada garis-garis bilangan berikut, tunjukkan dengan arsiran letak selisih antara kedua bilangan. Nah, kebetulan di sini A-nya 0, B-nya 5, berarti selisihnya itu kita tinggal gambar atau arsir saja ya, mulai dari 0 sampai 5. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian poin B, ini juga kita arsir dari negatif 6 sampai 4. Nah, kurang lebih selisihnya kita gambar seperti ini. Kemudian poin C, A-nya negatif 18, B-nya adalah negatif 6, berarti arsirannya kurang lebih seperti ini pada garis bilangannya. Paham teman-teman sekalian? Lanjut ke nomor 4. Rumah Ali berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Rumah Budi berada 270 meter di atas permukaan laut. Berapa selisih ketinggian antara rumah Ali dan rumah Budi? Ingat selisih itu selalu bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Berarti 270 meter dikurangi 50 meter. Hasilnya adalah 220 meter. Selanjutnya, nomor 5, suhu ruangan di luar kulkas adalah 28 derajat Celcius. Sementara itu, suhu freezer atau ruang pendingin di dalam kulkas adalah negatif 15 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu antara di dalam dan di luar kulkas? Kata kuncinya tetap sama, selisih selalu bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Berarti 28 derajat Celcius dikurangi dengan negatif 15 derajat Celcius
Nah, tanda pengurangan dengan tanda negatif pada bilangan ini akan berubah menjadi positif ya. Mengikuti aturan yang atas ini, berarti 28 ditambah 15 hasilnya 43 derajat Celcius. Nomor 6, seekor ikan hiu berada di kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut dan seekor kambing berada 150 meter di atas permukaan laut. Berapakah selisih ketinggian keduanya? Yang pertama, ikan hiunya kita tulis negatif 50 meter karena di sini ada kata-kata kedalaman. Jadi permukaan laut itu dianggap 0 ya. Jadi kalau kedalaman pasti di bawah atau kita tulis negatif 50 meter. Kemudian untuk kambingnya di sini karena berada di atas permukaan laut berarti positif 150 meter. Yang ditanyakan selisih. Selisih itu selalu bilangan yang besar dikurangi dengan yang kecil. Berarti 150 dikurangi dengan negatif 50 meter. Ini kita ubah menjadi positif sesuai dengan aturan berikut ini, yang atas ya. Sehingga 150 ditambah 50 hasilnya adalah 200 meter. Ini jawaban untuk nomor 6. Nomor 7, tuliskan kalimat matematika yang sesuai dengan setiap peragaan berikut ini. Nah, di halaman sebelumnya sudah ada petunjuk seperti ini ya. Kita cek poin A terlebih dahulu. Di sini kan startnya 0 ya, kemudian maju 10 langkah ke depan. Berarti kalau maju di sini ya, atau operasi hitungnya bisa tambah ya. Sehingga kita tulis 0 kemudian ditambah 10 karena dia maju ya. Berarti hasilnya adalah 10. Jadi dimulai dari startnya dulu ya teman-teman sekalian. Startnya di sini 0 kemudian berakhir 10 ya di sini. Dan perhatikan posisinya ya, maju atau mundur ya, atau berbalik arah ya. Jadi teman-teman harus hati-hati di situ. Kita lihat di sini posisi poin B gambarnya ya. Startnya 0, berarti kita tulis 0. Kemudian operasi hitungnya pengurangan. Kenapa? Karena orangnya berbalik arah, berbeda dengan yang poin A ya. Orangnya berbalik arah berarti operasinya pengurangan. Kemudian ke kiri sejauh 20 langkah, berarti maju 20 langkah, sehingga kita tulis positif 20 ya untuk tanda bilangannya. Jadi bedakan antara operasi hitung dengan tanda pada bilangannya. 0 dikurangi 20 hasilnya negatif 20. Jadi ini kalimat matematika yang tepat untuk poin B. Jadi teman-teman harus perhatikan posisinya. Orangnya maju atau mundur ya. Kemudian kita cek poin C, startnya tetap 0 ya, berarti kita tulis 0 dulu. Kemudian di sini kenapa operasinya tambah? Karena orangnya itu tidak berbalik arah. Jadi posisinya sama seperti poin A, yaitu ditambah. Kemudian karena dia bergerak mundur, maka kita ambil yang negatif ini. Jadi kalau mundur negatif. Jadi negatif 40 kita tulis. 0 ditambah negatif 40 hasilnya adalah negatif 40. Gimana teman-teman sekalian? Paham? Jadi perhatikan ya antara operasi hitung dengan tanda bilangannya. Kita lanjut ke poin D. Di sini startnya adalah 0 juga, berarti kita tulis 0. Kenapa kok dikurangi? Karena di sini orangnya berbalik arah. Beda kan ya orangnya ya dengan yang poin C. Maka kita tulis operasi hitungnya pengurangan. Kemudian orangnya setelah itu mundur ya. Mundur, maka tandanya negatif sejauh 80. Maka kita tulis negatif 80. Negatif dengan pengurangannya berarti kita ubah menjadi positif. Sehingga 0 ditambah 80 hasilnya adalah 80. Lanjut nomor 8, kita diminta menghitung ya. Teman-teman masih ingat ya, kalau tanda negatif pada bilangan kemudian dikalikan dengan tanda positif pada bilangan akan berubah menjadi negatif hasilnya. Kemudian negatif pada bilangan dikalikan dengan negatif pada bilangan akan berubah menjadi positif. Untuk poin A berarti mengikuti aturan yang pertama, positif kali negatif berarti negatif. 6 kali 9 hasilnya 54. Kemudian poin B, negatif 9 kali 5 hasilnya adalah negatif 45. Kemudian poin C, 7 kali negatif 8 hasilnya negatif 56. Kemudian poin D, bilangan negatif kali bilangan negatif berarti akan menjadi positif. 4 kali 7 hasilnya 28. Kemudian poin E, bilangan negatif kali bilangan negatif akan berubah menjadi positif sesuai dengan sifat yang kedua. Maka kita kalikan saja 5 dengan 9 hasilnya 45. Poin F, bilangan positif kali bilangan negatif negatif. 5 kali 16 hasilnya adalah 80. Berarti hasilnya adalah negatif 80. Poin G, negatif 4 kali 15 hasilnya adalah negatif 60. Kemudian 7 kali negatif 12 hasilnya adalah negatif 84.
Kemudian yang poin I, bilangan negatif kali bilangan negatif berarti positif ya. 8 kalikan 14 hasilnya adalah 112. Poin J, bilangan negatif kali bilangan negatif menjadi positif. 15 kali 12 hasilnya adalah 180. Sampai di sini paham teman-teman sekalian ya? Jadi perhatikan aturan yang tertera di sebelah kanan ini ya untuk mengerjakan operasi hitung berikut ini. Lanjut ke nomor 9, tuliskan kalimat matematika yang sesuai dengan setiap peragaan berikut ini. Acuannya seperti tadi ya, perhatikan tanda operasi hitung bilangannya dan tanda bilangannya sendiri. Kita lihat di sini startnya adalah 10, berarti kita tulis 10. Kemudian di sini kenapa pengurangan? Karena orangnya berbalik arah. Jadi orangnya itu awalnya menghadap ke sana normalnya. Cuma ini posisinya berbalik arah, maka di sini sesuai dengan petunjuk ini, maka kita tulis pengurangan. Berapa langkah majunya? Karena maju ya, berarti kita hitung positif, yaitu 10 langkah, berarti kita tulis di sini 10, sehingga 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Lanjut poin B. Startnya di sini negatif 20. Kemudian kenapa operasi hitungnya penjumlahan? Karena orangnya itu tidak berbalik arah. Normalnya seperti ini dan sama ya posisinya, berarti ditambah. Kemudian karena dia maju terus berarti positif 20 ya, sesuai dengan gambarnya ya. Kalau kita hitung hasilnya negatif 20 ditambah 20 berarti kita dapatkan hasil akhirnya adalah 0. Ya, karena ujungnya adalah 0 ya di sini ya. Poin C. Nah, di sini poin C mulainya dari negatif 40. Kemudian kenapa operasi hitungnya dikurangi? Karena gambar orangnya itu berbalik arah. Jadi kalau berbalik arah atau balik arah, operasi hitungnya pengurangan. Kemudian dia mundur, bilangan negatif, berarti kita tulis mundur sejauh 40 berarti negatif 40. Nah, ini harus kita ubah dulu ya. Pengurangan dengan tanda negatif pada bilangan berarti menjadi penjumlahan. Negatif 40 ditambah 40 hasilnya 0. Karena berakhir pada titik 0. Kemudian yang poin D, di sini startnya adalah 80, kita tulis 80. Kenapa dijumlah? Karena orangnya tetap menghadap ke kanan ya, normalnya. Berarti ditambah, kemudian dia mundur. Kalau mundur berarti dikurangi ya, atau negatif, berarti kita tulis negatif 80. 80 ditambah dengan negatif 80 hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan nomor 10. Hitunglah operasi bilangan di bawah ini. Poin A, kita ngikuti aturan berikut ini ya. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, negatif, atau sebaliknya. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif akan berubah menjadi positif ya. Poin A mengikuti sifat yang atas. 18 dibagi negatif 3 hasilnya berarti negatif 6. Kemudian negatif 48 dibagi 6 mengikuti sifat yang atas. Hasilnya adalah negatif 8. 72 dibagi dengan negatif 8 mengikuti sifat yang atas. Hasilnya adalah negatif 9. Negatif 45 dibagi negatif 5 mengikuti sifat yang bawah. Hasilnya adalah positif 9. Negatif 135 dibagi negatif 15 mengikuti sifat yang bawah, hasilnya positif 9. Kemudian kalau ada operasi hitung ya, campuran seperti ini, berarti kita mengikuti aturan seperti ini ya. Jadi kalau muncul perkalian dan pembagian itu lebih diprioritaskan dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 6 dengan negatif 3 kita kalikan dulu, hasilnya adalah negatif 18. Kemudian positif 14 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 7. Negatif 18 dikurangi 7 hasilnya negatif 25. Jadi teman-teman harus paham ya di sini ya urutan mengerjakannya. Kemudian yang poin G, ada tanda perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Kalau muncul perkalian atau pembagian itu diprioritaskan dikerjakan dulu, baru setelah itu penjumlahan atau pengurangan. Berarti di sini kita selesaikan dulu negatif 5 kali negatif 13. Sesuai dengan sifat yang bawah ini hasilnya adalah positif 65. Kemudian 24 dibagi dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 12. Berarti 65 dikurangi 12 hasilnya adalah 53. Yang terakhir poin H. Ada pembagian, perkalian, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita selesaikan dulu yang muncul terlebih dahulu ya. Perkalian atau pembagiannya dulu. Kebetulan pembagian dulu. Berarti 24 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 12. Kemudian nanti akan dikalikan 3, dikurangi dengan 12 kali 3, hasilnya adalah 36, nanti dibagi dengan negatif 2. Jadi pembagian yang depan dengan perkalian ini kita selesaikan terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Berarti kita selesaikan dulu perkaliannya.
Negatif 12 kali 3 hasilnya negatif 36. Kemudian negatif 36 dibagi negatif 2 hasilnya adalah positif 18. Berarti negatif 36 ditambah 18 hasilnya adalah negatif 18. Gimana teman-teman sekalian? Paham ya? Semoga pembahasan 10 soal ini semakin meningkatkan pemahaman Anda. Dan jika Anda tertarik dengan melihat video ini, support kami dengan cara like, share, dan subscribe. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Insya Allah kita ketemu pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.